Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga di pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya yang luar biasa seperti saat sekarang ini. Dan tak lupa pula, marilah kita sajikan kepangkuan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat harkat derajat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati para ibu-ibu peserta pelatihan pengimbasan pembelajaran mendalam yang hadir hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati ibu narasumber pengimbasan dari pembelajaran mendalam yang kegiatannya akan kita laksanakan hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan kami yang bertiga menyampaikan hasil pengimbasan kami dari pelatihan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan lebih kurang 5 hari dalam 7 modul yang insya Allah hari ini kami akan mengimbaskannya ke Bapak Ibu. Pertama sekali, mungkin pembelajaran mendalam ini bukan hal yang asing lagi. Perlu kami sampaikan sedikit bahwa pembelajaran mendalam atau the learning ini bukan kurikulum baru, tetapi itu hanyalah bentuk pendekatan, ya, yang biasanya sudah ada dalam modul kita, dalam pembelajaran kita sudah kita laksanakan. Cuman di deep learning ini ada sedikit penambahan, di mana yang terutama sekali adalah di hal-hal prinsip dan pengalaman pembelajarnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih memahami ini saya akan menampilkan slide. Yang pertama sekali adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Dalam strategi perencanaan pembelajaran mendalam ada 4 komponen yang paling minimal sekali. Paling minimal ya Bapak Ibu. Ini ada 4. Yang pertama sekali adalah identifikasi. Di dalam identifikasi kita sebagai guru mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama sekali memahami karakteristik daripada materi pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya menentukan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini sebelumnya di kurikulum itu sudah ada, yang namanya di profil Pancasila yang ada dalam 6 ya, yang 6 Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah diganti dengan DPR, dimensi profil lulusan yang ada jumlahnya 8. Ada penambahan di komunikasi dan kesehatan. Jadi yang seperti gotong royong, bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi dengan ketuhanan yang Maha Esa itu sudah ada. Penambahannya hanya di kesehatan dan komunikasi. Itu di identifikasi. Selanjutnya di desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini sama juga seperti modul sebelumnya, kita menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Di kerangka pembelajaran ini Bapak Ibu sedikit kami sampaikan, tidak ada kerangka yang baku yang memang ditetapkan. Kita bebas. Apakah dalam bentuk tabel, apakah dalam bentuk lajur, itu bebas. Tidak ada yang baku. Tetapi ada kerangka yang
membuat beberapa komponen. Yang pertama sekali itu ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ada 4. Dan ada namanya kerangka paling minim sekali itu di teknis pedagogi. Kemitraan pembelajaran ini sama seperti sebelumnya, ada juga di lintas disiplin ilmu. Ada. Jadi di situ disampaikan bahwa kemitraan pembelajaran ini salah satu contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya di pelajaran IPA. Di pelajaran IPA, pelajaran tentang bioteknologi misalnya. Jadi itu kan ada pembuatan tempe. Nah, jadi pada saat pembelajaran pembuatan tempe atau tahu, siapa mitra pembelajaran kita? Bisa kita instruksikan atau kita ajak anak-anak, yuk kita kunjungi yuk di Karawajo kan banyak tukang tahu, tukang tempe. Itu termasuk mitra pembelajaran kita. Nah seperti itu, ya. Kalau lintas disiplin ilmu, cocoknya kemana dia? Mungkin masuk ke dalam materi di pembelajaran matematika, laporannya masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Itu juga masuk ke kemitraan pembelajaran. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ada pemanfaatan digital. Di pemanfaatan digital, kita jangan fokus langsung ke yang namanya digital itu baru harus pakai komputer, harus pakai fokus. Tidak. Jika kondisi kita alhamdulillah di Karawajo jaringan internet lumayan lancar, ya kan? Kemudian listrik juga alhamdulillah lancar. Jadi kita yang otomatis kita membiasakan juga menggunakan memanfaatkan peralatan yang ada seperti fokus, laptop dan lain sebagainya. Tetapi pemanfaatan digital ini juga bisa berlaku di sekolah-sekolah yang misalnya tidak ada jaringan internet atau tidak ada listrik. Bagaimana caranya? Ya, kita dengan memanfaatkan contohnya kita print di rumah ya Bapak Ibu, kita tunjukkan gambar-gambar apa yang bisa kita dapatkan ke siswa kita. Itu juga termasuk pemanfaatan digital. Di mana letak pemanfaatannya? Pada saat kita printer, kita keluarkan pasti menggunakan printer kan? Printernya itu termasuk alat pemanfaatan digital. Ya seperti itu. Baik, selanjutnya ada asesmen. Yang ketiga ada asesmen. Asesmen ini terbagi menjadi dua, tapi terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif. Seperti biasa, di asesmen formatif itu nanti terbagi lagi menjadi 3. Ada as learning, for learning, off learning. Nah, jadi kalau yang namanya formatif as learning itu kita laksanakan di awal pembelajaran. Seperti di dulunya di modul yang lama mungkin pada saat dia persepsi, kita tanyakan pengetahuan awal siswa dengan mengaitkan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Itu masuk as learning. Kemudian for learning itu penilaian yang dilaksanakan ketika proses berjalan. Contohnya pada saat diskusi misalnya kita lihat anak-anak dan bekerja sama, bagaimana proses melaksanakan diskusinya. Itu termasuk asesmen formatif for learning. Yang terakhir off learning itu di penutup terakhir bisa kita munculkan sebenarnya sudah kita laksanakan. Gimana pada saat kita buat refleksi kah atau menarik kegiatan kegiatan penarikan kesimpulan, itu dikatakan sebagai asesmen off learning. Kemudian asesmen sumatif. Jika sumatif seperti biasa dalam bentuk PTS tertulis tulisan di akhir pembelajaran, itu termasuk asesmen sumatif. Yang selanjutnya pengalaman belajar. Nah ini mungkin ada hal yang baru Bapak Ibu ya. Cuman barunya seperti ini. Kita sudah melaksanakan, cuman kita tidak tahu di mana letak pengalaman belajar ini ada bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Ya,
Terbalik tadi Bapak Ibu, maaf. Jadi di pembelajaran itu ada memahami, mengaplikasi dengan merefleksi. Yang dulu juga sudah ada di pembelajaran 5M kan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke 8 dimensi profil lulusan. Nah, sebelumnya kita sudah memahami di kurikulum, bukan kurikulum baru ya, ini sebenarnya bukan kurikulum baru ya Bapak Ibu ya, tetapi ini hanya lebih ke pendekatan. Nah, jadi sebelumnya kita di 8 dimensi profil lulusan, kalau di kurikulum lama itu hanya terdapat 6 ya, 6 profil Pancasila ya kan Bu? Nah, kalau di 8 dimensi profil lulusan ini terdiri dari beberapa bahagian. Yang pertama di sini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua kewargaan. Nah, sebelumnya di kurikulum Merdeka itu kewargaan juga ada ya di situ ya. Cuma berbeda bahasanya. Kalau di kurikulum Merdeka namanya Kebinekaan. Iya, kebinekaan. Di kurikulum Merdeka itu namanya kebinekaan, tetapi kalau di kurikulum Debroni ini namanya keluargaan, beda tipis Bu ya. Cuma namanya saja ya dirubah. Nah, yang ketiga di sini di dalam dimensi profil lulusan ini ada penalaran kritis. Penalaran kritis kalau di kurikulum Merdeka itu kreativitas ya. Kalau tidak salah itu. Terima kasih Bapak Ibu. Di dalam kita lanjut ya tentang 8 dimensi profil lulusan. Nah, jadi di 8 dimensi profil lulusan ini ada terbagi beberapa bahagian. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, pengertiannya individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Yang ketiga, penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kreativitas. Nah, kreativitas individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kita lanjut yang kelima, kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi individu yang mampu bekerja sama secara efektif
dengan orang lain secara gotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang kelima, kemandirian. Individu yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Yang terakhir, komunikasi. Nah, individu yang memiliki kemampuan intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, inilah ke-8 dimensi profil lulusan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan kembali materi kita. Kali ini kita langsung ke kerangka Bapak Ibu ya. Kerangka pembelajaran pendekatan mendalam. Nah, sekarang kita lihat lagi di slide itu ada kerangka pembelajaran dari mata pelajaran IPS kelas 9 fase 4 fase D. Nah, pada kerangka ini, sebelum kita masuk ke kerangka pembelajaran, kita ulang kembali Bapak Ibu tentang prinsip pembelajaran. Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam prinsip pembelajaran? Dan nanti di manakah letaknya di RPM prinsip pembelajaran tersebut? Berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Dan yang kedua ada 8 dimensi profil lulusan Pancasila. Kita ulang sama-sama. Yang pertama, Keimanan dan ketakwaan. ya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Tiga, ya, pengalaman kritis. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, terakhir ya, komunikasi. Dan yang berbeda ada pada poin nomor 7 dan 8 ya, kesehatan dan komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada 3 ya Ibu. Yang pertama yaitu memahami, ya, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga yaitu merefleksi. Nah, selanjutnya kerangka pembelajaran 4 juga. Yang pertama ada praktik pedagogis. Yang kedua pemanfaatan digital. Ketiga Kemitraan pembelajaran. kemitraan, dan yang terakhir adalah lingkungan pembelajaran. Oke, itu semua tadi adalah elemen-elemen yang ada nanti yang harus kita cantumkan dalam RPM kita. Nah, kita lanjut. Nanti kita akan mengetahui di manakah letak prinsip, kemudian DPR, pengalaman dan kerangkanya. Mari bersama Bapak Ibu kita lihat dulu slide yang ada di depan. Kita mungkin langsung ke inti ya Bapak Ibu. Atau kita lihat dari atas. Dari atas dulu. Dari awal ya. Oke. Nah, di awal kita identifikasi
dahulu. Ya, peserta didik, kemudian materi pembelajaran, dimensi profil lulusan. Nah, 3 yang akan kita identifikasi. Yang pertama muridnya dulu. Pengetahuan awal murid sebelum kita masuk kelas kita harus identifikasi terlebih dahulu. Yang kedua minatnya. Minat murid yang akan kita berikan materi kita yang baru. Minatnya, apakah anak murid kita berminat? Minatnya di mana? Tuh. Kemudian latar belakang murid kita sebelum kita berikan materi, kita harus tahu juga latar belakang siswa kita ini apa ya? Apakah sama semua di kelas atau berbeda? Kemudian di kebutuhan belajar. Nah, untuk kebutuhan belajar pasti anak-anak berbeda. Ini kalau di kurikulum sebelumnya disebutkan gaya belajar. Di sini kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar itu ada secara visual, melihat, ya, kemudian auditori melalui pendengaran, dan yang terakhir ada kinestetis atau dengan aktivitas, dengan bergerak. Dari situ kita identifikasi ini anak ini masuk kemana ya, audio, visual atau kinestetis. Nah, kemudian tingkat kesulitan setelah saya identifikasi tadi materi pembelajaran saya mendapatkan tingkat kesulitan materi saya ini sedang, karena ini berkaitan dengan kehidupan nyata sehari-hari murid, berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan sekitar murid. Kemudian struktur materi disusun dengan konteks lokal sebagai respon. Nah, di sini kita masuk ke DPL-nya, dimensi profil lulusan. Saya mengambil dimensi yang pertama, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana letaknya nanti dalam pembelajaran kelas? Nah, di pembelajaran kelas materi kearifan lokal, saya melihat dari murid menghargai kearifan lokal sebagai budaya yang mengandung nilai-nilai etika dan moral dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan hubungan dengan alam. Itu dimensi yang pertama. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan kearifan lokal, dengan budaya, jadi saya mengambil tentang kreativitasnya, kreativitas murid. Murid menghasilkan gagasan atau karya pelestarian dari budaya lokal yang diangkat. Nah, di sini juga ada CP. Kemudian lintas disiplin ilmu. Nah, ini lintas disiplin ilmu ini yang maksudnya lintas disiplin ilmu ini dengan siapa kita bisa berkolaborasi dalam menyampaikan materi, atau misalnya kalau anak-anak masih kurang paham, kita bisa bertanya dengan guru yang ada kaitannya dengan materi kita. Misalnya saya guru seni budaya, di mana kaitannya Bu dengan guru seni budaya? Pada saat menyanyikan lagu gayut Tawar Sedenge, saya boleh minta berkolaborasi dengan seni budaya. Kenapa? Karena pasti lebih paham guru seni budaya daripada guru IPS tentang lagu Tawar Sedenge. Jadi saya minta, Bu, saya mau berkolaborasi dengan Ibu untuk menyanyi, untuk anak-anak nanti memahami lebih jauh tentang lagu Tawar Sedenge. Nah, dengan pelajaran apa lagi kira-kira? Saya mengambil mulok. Kenapa mulok? Karena pernah saya mendengar dan melihat di mulok juga ada pelajaran tentang kearifan lokal, misalnya tentang memasak masanjing, menganyam gitu. Nah, itu juga ada di pelajaran IPS. Untuk lebih lagi mendalam lagi, boleh nanti anak-anak menanyakan pada guru mulok. Seperti itu Bapak Ibu. Atau nanti misalnya lebih banyak lagi lintas disiplin ilmu, mungkin ada lagi dalam buah laporannya, mungkin nanti bisa bertanya dengan guru bahasa Indonesia. Oke. Nah, itu dia lintas mapel, lintas disiplin ilmu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini, murid mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kearifan lokal di masyarakat Gayo. Nah, praktik pedagogisnya yang mana? Kita lihat model pembelajarannya. Model pembelajaran itu project based learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa deep learning ini atau mendalam ini adalah pendekatan, bukan satu kurikulum baru. Nah, kita memakai pendekatan deep learning di mana ada berkesadaran, ada bermaknanya, dan ada menyenangkannya. Nah, jadi pendekatan ini nanti akan kita
satukan di RPM kita. Nah, metode yang kita pakai apa di sini? Diskusi, kelompok, dan presentasi. Kemudian yang tadi yang saya katakan, di mana letak mindful learning-nya, meaningful dan joyful-nya. Nah, mindful learning, ya. Murid diajak untuk terlebih dahulu hadir, sadar, penuh selama pembelajaran. Misalnya melalui kegiatan refleksi di awal dan di akhir untuk menyadari apa yang dirasakan dan dipikirkan murid terkait materi yang akan kita sampaikan pada hari itu. Bagaimana caranya? Boleh menanyakan misalnya anak-anak ibu hari ini, berkaitan dengan materi kearifan lokal, bentuk siapa yang tahu bentuk-bentuk dari kearifan lokal, atau boleh juga kita tanyakan misalnya kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tua yang sampai sekarang masih dilaksanakan di rumah. Nanti kan ada anak kita yang menjawab, saya bu, misalnya kami selalu menghormati orang tua atau suatu sekolah nanti kami salam dulu. Nah itu secara tidak langsung anak-anak berarti sudah sadar, dia sudah siap untuk menerima pelajaran karena dia sudah tahu posisinya, dia sudah berada di sekolah dan siap untuk menerima pelajaran. Kemudian pada meaningful learning, ya, murid menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata mereka, pengalaman mereka. Jadi kalau pelajaran kearifan lokal itu sangat banyak sekali bu ya, misalnya di rumahnya masak-masak jeng itu juga termasuk dalam kearifan lokal. Misalnya di rumahnya sering mendengarkan lagu gayo, sering melihat didol, itu juga relevansi dengan kehidupan nyata murid. Nah kemudian menyenangkannya gimana? Joyful. Kita letakkan menyenangkan. Proses belajar dibuat menyenangkan melalui permainan boleh. Atau joyful learning ini proses belajar kita buat dengan cara presentase yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat atau sesuai dengan gaya belajar anak murid kita tadi setelah dia asesmen, diidentifikasi tadi dari awal. Nah misalnya seperti ini, seperti materi kearifan lokal, kan bentuk-bentuk pada presentase nanti boleh anak-anak presentasenya dalam bentuk video, boleh anak-anak presentase dalam bentuk nyanyi gayo, atau boleh nanti anak-anak presentase dalam bentuk menceritakan kekebalan. Nah, jadi tadi sudah kita identifikasi, kemudian sekarang kita lihat pengalaman belajar yang tadi yang tiga tadi berkesan, bermakna, kemudian berkesadaran dan mengembirakan. Di manakah letaknya? Nah, kegiatan awal kita seperti biasa ya, ibu-ibu, kegiatan awalnya kita pasti memulai pembelajaran dengan salam, kemudian berdoa dan bertanya kabar. Nah, di sini juga memunculkan kesadaran anak-anak. Kita tanya kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Di situ juga anak-anak pasti sudah sudah sadar bahwa dirinya di sekolah dan siap untuk menerima pelajaran. Kemudian guru mengecek kehadiran dan membuat kesepakatan kelas. Kemudian guru bersama murid menyanyikan lagu tawa sedengar. Nah, di sini juga dapat joyfulnya, dapat mengembirakannya. Selanjutnya, nah, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari dan mengaitkannya dengan materi-materi sebelumnya. Nah, ini sudah biasa kita laksanakan. Yang kelima, guru menyampaikan asesmen atau penilaian. Jadi jangan lupa ibu-ibu, sebelum kita menjelaskan materi, kita berikan dulu, kita sampaikan dulu tentang penilaian yang akan kita nilai pada hari itu. Kemudian, nah sebelum masuk kita menjelaskan tentang kearifan lokal tadi, guru memberikan pertanyaan pemantik, ya kan? Adakah tradisi atau nasihat orang tua yang sampai sekarang masih kita kerjakan, atau yang sampai sekarang masih anak-anak lakukan? Nah, nanti anak-anak ada yang tulis tangan. Masih bu, nah, kira-kira apa itu nak tradisinya nak? Tolong menolong bu, misalnya. Nah, dari situ nanti bisa kita kaitkan. Nah, tolong menolong itu termasuk salah satu dari bentuk kearifan lokal masyarakat Gayo. Kalau di bahasa Gayo itu ada istilah alat tulung berbantu, itu kearifan lokal. Nah, kemudian yang ketujuh, nah boleh Bapak Ibu kita melakukan kalau anak-anak lebih siap lagi untuk menerima pembelajaran, guru bersama murid bisa melakukan
explaining. Nah, untuk explaining ini nggak mesti joget-joget, nggak mesti semua berdiri, nggak mesti ya Bapak Ibu. Kita bercerita sedikit dan baru anak terangkat ketawa itu sudah menyadarkan kembali murid ya, untuk sudah murid sadar dan akan siap untuk melakukan pembelajaran itu ya. Jadi nggak mesti explaining itu silakan berdiri, kita joget dulu, enggak. Ya. Kemudian pada kegiatan inti di sini anak-anak dituntut untuk lebih memahami. Ya, jadi prinsipnya tadi bermakna kemudian menggembirakan. Guru di sini guru menjelaskan konsep dari kearifan lokal. Kemudian pada menggembirakannya guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya tadi seperti yang sudah dibagi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian ibu gurunya membagikan RKPD. Dan di dalam kelompok nanti anak-anak diminta untuk mengamati video tentang kearifan lokal. Kemudian pada tahap mengaplikasi, di manakah letak mengaplikasi? Nah, siswa di dalam kelompok melakukan kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Boleh dari video yang ditayangkan tadi, kemudian dari buku, atau boleh bertanya dengan guru seni budaya dan guru mulok tadi. Nah, kemudian siswa berdiskusi, di sini siswa mengolah data yang sudah didapat dan direfleksi. Nah, di manakah letak refleksinya? Refleksi. Nah, refleksi ini ada dua ya, ibu-ibu, ada refleksi di kegiatan inti, nanti ada refleksi di kegiatan penutup. Nah, refleksi di kegiatan inti itu siswa menyampaikan hasil diskusi melalui presentase di depan kelas tadi secara berkelompok. Kemudian peserta didik mendapatkan umpan balik dari teman dari kelompok yang lain. Nah, sudah sampai kita di kegiatan penutup. Seperti biasa pada kegiatan penutup, guru dan siswa merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Apa contohnya? Misalnya, anak-anak ibu semuanya, mari kita refleksi kegiatan hari ini. Nilai kebaikan apa dari kearifan lokal yang kita pelajari atau yang bisa kita ambil pada pertemuan kita hari ini. Itu refleksinya. Kemudian guru menyimpulkan bahwa Indonesia kaya akan kearifan lokal yang berisi nilai-nilai luhur. Kemudian guru dan siswa merancang pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dan menyampaikan pesan moral, berdoa dan salam penutup. Ini kalau pada kegiatan penutup sama ya Bapak Ibu, seperti kegiatan sebelumnya atau RPP sebelumnya.